Hanya ini karena sejak awal pasal 2-nya tidak masuk, maka Pak Juliari Batubara tidak dapat divonis dengan ketentuan undang-undang yang sebenarnya sudah diatur. Kalau Anda melakukan korupsi terhadap bantuan sosial kepada masyarakat yang mengganggu kehidupan orang banyak, hukumannya adalah hukuman mati. Pertanyaannya, kenapa tidak masuk pasal 2? Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Selamat pagi sahabat Rumah Pancasila. Ini ada yang mengirimkan tentang permasalahan Juliari Batubara ya, mantan Menteri Sosial yang dituntut 11 tahun. Ini kita ambil dari Fakta Indo. Pak Juliari tidak terima dituntut 11 tahun, kemudian akan mengajukan pembelaan atau pledoi. Ditanyakan kepada Rumah Pancasila, Pak, apakah hukuman yang dituntutkan kepada Juliari Batubara ini secara hukum sudah tepat? Rumah Pancasila hanya ingin membuka ruang diskusi ya, supaya kita diskusi bersama-sama. Begini, di dalam Undang-Undang Tipikor itu ada diatur tentang ketentuan bagi mereka yang melakukan korupsi terhadap dana-dana bantuan bencana alam. Salah satunya bencana nasional yang sudah ditetapkan non-alam tetapi bencana adalah termasuk COVID-19. Maka seharusnya Pak Juliari Batubara ini dituntutnya dengan pasal 2. Nah, di dalam pasal 2 ayat 1 itu dikatakan hukumannya itu adalah hukuman seumur hidup atau paling rendah 4 tahun. Tetapi apabila dalam keadaan khusus di dalam ayat 2 dan penjelasannya menyebutkan yang saya jelaskan tadi mengenai bencana alam yang bisa juga dikatakan bencana COVID-19 sebagai bencana non-alam tetapi mengganggu kehidupan bangsa dan negara, maka hukumannya adalah hukuman mati yang harus dituntutkan. Yang jadi masalah adalah Pak Juliari Batubara ini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dituntut pakai pasal 2. Jadi sejak awal ditetapkan sebagai tersangka, Pak Juliari Batubara ini hanya dipersangkakan dengan pasal 12A, pasal 12B, dan pasal 11 tentang oknum pegawai negara yang kebetulan dituduh menerima suap, merugikan keuangan negara. Karena tidak ada tuntutan yang dimasukkan pasal 2, maka Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, ataupun Mahkamah Agung nantinya tidak dapat memberikan vonis hukuman seumur hidup atau hukuman mati kepada Pak Juliari Batubara. Karena di dalam peraturan perundang-undangan diatur secara tegas hakim tidak boleh memberikan putusan di luar daripada pasal-pasal yang diajukan dan dituntutkan oleh seorang jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, menjadi ruang diskusi bagi kita, menjadi pertanyaan besar bagi kita adalah kenapa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menuntut Pak Juliari Batubara dengan memasukkan pasal 2? Soal nanti, apakah yang terbukti atau dibuktikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah pasal 12A, 12B, atau pasal 11, tidak masalah. Karena selama ada pasal 2, maka dibuka ruang bagi hakim untuk menentukan. Bisa saja jaksa menuntutnya 11 tahun pakai pasal 12. Tapi hakim mengatakan pasal 2-nya yang terpenuhi. Hanya ini karena sejak awal pasal 2-nya tidak masuk, maka Pak Juliari Batubara tidak dapat divonis dengan ketentuan undang-undang yang sebenarnya sudah diatur. Kalau Anda melakukan korupsi terhadap bantuan sosial kepada masyarakat yang mengganggu kehidupan orang banyak, hukumannya adalah hukuman mati. Pertanyaannya, kenapa tidak masuk pasal 2? Mari berdiskusi secara baik di Rumah Indonesia. Salam Pancasila, salam penegakan hukum.